Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Di kesempatan kali ini saya Eda Sugiyarti sebagai coach dan Hikmatus Solihah sebagai coachingnya. Bu Hikmah, bisa kameranya dibuka? Soalnya kalau melihat, Assalamualaikum Bu Hikmah. Waalaikumsalam Bu Eda. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Semoga baik-baik aja. Baik-baik aja. Bu Hikmah, gimana kemarin kayaknya agak kurang sehat pucat ya. Sudah sehat sekarang? Lebih mendingan Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah mendingan. Bu Hikmah tadi menghubungi saya, apa yang mau Ibu Hikmah obrolin? Oh iya Bu, sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin sedikit menyita waktu Ibu Bu Eda ya. Saya Iya, nggak ingin apa-apa. mengobrol tentang sedikit permasalahan di sekolah Bu. Gitu ya, Ya, sebetulnya mah bukan masalah juga sih ya, tapi saya ingin mencari apa namanya masukan, solusi gitu ya. ya. Nah, itu yang ingin di-sharing-kan di sini gitu ya. Nah, di sekolah ini saya Bu Eda kalau teman-teman mungkin rekan sejawat gitu kan ya permasalahannya terkait siswa, saya Mm-mm. lebih kepada ke guru membangun komunitas praktisi itu Bu Eda gitu Oh ya selain iya, dengan orang tua tapi juga dengan guru-guru. dengan Bagaimana guru. saya mengalami kendala atau kesulitan untuk membangun motivasi guru untuk mau eh, terus belajar gitu ya di era perubahan kurikulum ini Bu Eda, membangun prinsip yang Mm-mm. sama, motivasi yang sama gitu ya, Mm-mm. dan Mm-mm. apa namanya bareng-bareng bersinergi gitu Bu Eda. Nah itu saya menemui kendala Bu Eda di situ. Oke, Ibu Hikmah. Jadi tujuan Ibu Hikmah di percakapan kita ini adalah mendapatkan solusi untuk guru-gurunya agar bisa termotivasi ya, agar bisa belajar bersama, bersinergi ya. Bu Hikmah sendiri di situ sebagai kepala sekolah ya, Bu Hikmah. Iya Bu Eda kebetulan sebagai kepala Oh, bagus sekolah. sekali, Masya Allah, hebat sekali ya, Bu Hikmah. Ibu Hikmah, apa yang Bu Hikmah eh, potensi Bu Hikmah di situ? Yang Bu Hikmah miliki, potensi apa yang Bu Hikmah miliki? Oh iya Bu Eda, kalau saya Mm-mm. mungkin ya potensinya belum banyak Bu Eda, itu ya masih terus belajar menggali. Tapi pada Mm-mm. intinya saya dari potensi-potensi yang ada itu menjadi sebagian peluang untuk saya gitu ya, untuk Mm-mm. apa namanya menemukan solusi ini. Di antaranya misal Betul. saya dan beberapa teman gitu ya memiliki motivasi yang sama untuk mau terus belajar gitu Bu Eda. Betul. Mm-mm. Kemudian Mm-mm. melakukan pembaharuan dan kemudian perbaikan atas apa namanya permasalahan atau hal-hal yang perlu ditingkatkan di sekolah gitu. Jadi ada sebuah motivasi besar dan kemauan besar gitu untuk lebih baik lagi. Mm-mm. Bagus sekali Bu Hikmah ya, semangat sekali dalam memajukan dunia pendidikan. Bu Hikmah kalau dari skala 1 sampai 10, potensi Bu Hikmah di sekolah ini, di sekolahnya Bu Hikmah ya, berada di skala berapa Bu? Masih kisaran skala 6 Bu Eda, kalau menurut saya pribadi gitu ya, masih jauh, harus banyak belajar. Mm-mm. Tentunya dari level 6 itu, skala 6, Bu Hikmah ingin meningkatkan potensinya Bu Hikmah ya, ke level berapa nanti rencananya Bu Hikmah? Ya, kalau harapan inginnya sih 9 Bu Eda gitu ya, kalau 10 terlalu Oke. sempurna sepertinya. Hmm, yang penting ada usaha ya, Bu Hikmah ya. Iya betul Oke, Bu Bu Eda. Hikmah. Dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekolah Ibu Hikmah itu, apa yang menghalangi Bu Hikmah? Ya, hambatan apa maksudnya yang bisa Bu Hikmah ini mencari solusi, istilahnya coaching dengan saya? Apa hambatannya di lapangan? Hambatan Hambatan. yang saya temukan di lapangan adalah apa kemauan beberapa guru gitu ya yang enggan untuk mengikuti
pelatihan, kemudian pembelajaran-pembelajaran terkait perubahan ini yang kemudian menjadi tertular ke guru-guru yang lain gitu Bu Eda. Jadi yang tadinya gitu sama-sama bersinergi kemudian malah ikut menjadi tidak bersemangat gitu Bu Eda. Tidak Itu salah bersemangat, satunya Bu iya. Eda. Hambatannya itu ya Bu ya. Kira-kira dari hambatan itu pastinya ada solusi ya Bu Hikmah ya. Kira-kira menurut Bu Hikmah solusinya apa dari hambatan itu? Yang tadi guru agak kurang ini termotivasi sehingga menghambat teman-temannya. Kira-kira solusi apa dari masalah itu Bu Hikmah? Iya, kalau lihat dari Yang bisa permasalahannya diungkapkan. gitu kan, akar permasalahannya mungkin ada di motivasi ya Bu Edah ya. Kalau Ya. misalnya motivasinya itu sudah terbangun, insya Allah pembelajaran apapun akan mudah dijalani gitu ya. Nah dari sementara ini solusi dari saya pribadi gitu ya, yaitu yang pertama membangun motivasi para dewan guru gitu ya. Yang pertama tidak hanya melalui saya gitu ya karena saya juga masih muda di kalangan guru-guru Bu Eda gitu ya jadi saya tetap yang mengkonsep adalah saya akan tetapi melalui pemateri yang lain ya seperti kemarin mengundang asesor sekolah penggerak gitu ya dari Jakarta dan lain sebagainya itu untuk membangun motivasi guru-guru kemudian saya juga terus belajar tentunya menaikkan kapasitas diri saya dan tetap saling mengingatkan kepada Bapak dan Ibu guru terkait perubahan di era sekarang gitu yang dimana kita harus terus mengikutinya sehingga akan muncul kesadaran di kalangan para guru itu sementara Bu Eda. Oke, jadi solusinya tadi Bu Hikmah itu adalah untuk meningkatkan motivasi para guru-guru di sekolah Bu Hikmah itu mendatangkan asesor sekolah penggerak ya dari luar. Dan bagaimana itu respon teman-temannya Bu Hikmah? Alhamdulillah kemarin setelah dicoba dilakukan itu Bu Eda sebagian banyak gitu ya hampir semuanya guru merespon positif gitu ya bahkan ingin diadakan secara rutin Bu Eda gitu ya. Nah alhamdulillah motivasi itu mulai terbangun akan tetapi mungkin ada hal yang kurang disegani juga paling hanya sekedar waktu Bu Eda pelaksanaan saja yang mungkin memakai waktu libur itu saja. Rencana Bu Hikmah ke depan bagaimana Bu? Dalam mencapai tujuannya Bu Hikmah, rencananya bagaimana? Ya, rencana saya ke depan adalah yang pertama tetap gitu ya, dimulai dari diri saya sendiri gitu ya, harus apa namanya banyak belajar, terus belajar gitu kan ya, menaikkan kapasitas diri, kemudian tetap saling mengingatkan dengan rekan guru dan terus sharing juga dengan yang lebih berpengalaman gitu Bu Eda. Intinya mencoba berbagi praktik baik gitu di sekolah itu dibudayakan. Itu Bu Eda. Oke, bagus sekali Bu Hikmah. Itu tadi rencana Bu Hikmah ya. Kira-kira Bu Hikmah dalam menjalankan rencana Bu Hikmah itu dalam jangka berapa lama ya Bu Hikmah? Inginnya sih Bu Eda karena saya kan terkait pemahaman kurikulum merdeka gitu ya di tahun ajaran ini karena sekolah saya belum menginjak IKM gitu baru tahun depan sehingga targetnya gitu ya sebelum bulan Juli itu sudah mulai terbangun pemahaman itu semua gitu Bu Eda. Oke. Nah, tolak ukur keberhasilan Ibu Hikmah itu apa ya? Misalnya, nih saya setelah saya begini-begini saya dinyatakan berhasil gitu. Tolak ukurnya bagaimana keberhasilan yang dicapai oleh Ibu Hikmah? Ya, menurut saya tolak ukurnya adalah ketika semua guru di sekolah saya sekitar 55 guru itu misalnya 90% itu saling bersinergi Bu Edah dalam menerapkan implementasi kurikulum merdeka, kemudian saling berbagi praktik baik juga dan tetap termotivasi untuk terus belajar. Itu sih Bu Edah. Oke, itu tadi tolak ukur keberhasilan yang akan Ibu Hikmah capai. Kemudian Bu Hikmah, apa komitmen Bu Hikmah ke depan nih terhadap tujuan Bu Hikmah, rencana Bu Hikmah tadi? Ibu Hikmah berkomitmen seperti apa? Komitmen saya adalah tadi ya tetap bertekad untuk menunaikan solusi-solusi yang tadi direncanakan, kemudian tadi terus belajar dan menjalin komunikasi dengan pengelola khususnya dan dengan rekan guru semuanya. Jadi intinya terus bergerak saja Bu Edah. Oke, jadi siapa saja yang bisa diajak Bu
Bu Hikmah untuk berkomitmen untuk mencapai tujuannya Bu Hikmah itu? Tadi sudah disebutkan ya, ada pengelola sekolah, siapa lagi Bu Hikmah yang bisa diajak Bu Hikmah untuk berkomitmen mencapai tujuan? Ya, mungkin yang pertama pengelola sekolah, waka-waka gitu ya, kemudian rekan-rekan guru yang sekiranya sudah satu pemahaman, satu prinsip dulu gitu, itu yang diajak untuk berkomitmen untuk kemudian membantu rekan guru yang lainnya dan juga terus berkomunikasi dengan yayasan. Begitu Bu Eda. Oke, Bu Hikmah, apa rencana tindak lanjut Bu Hikmah setelah sesi coaching kita kali ini, Bu Hikmah? Tindak lanjut saya mengevaluasi diri Bu Eda dari solusi-solusi yang disampaikan, di-sharing saya obrolkan dengan Bu Eda, apakah itu banyak yang sudah tertunaikan atau belum, kemudian juga saya lebih berusaha untuk berkomitmen Bu Eda terhadap apa yang tadi saya utarakan. Mungkin itu sih Bu Eda singkatnya. Oke, bagus sekali Bu Hikmah. Bu Hikmah, semoga nanti di lapangan Bu Hikmah berhasil dalam mewujudkan tujuan dan rencana yang Bu Hikmah sudah paparkan di sini, komitmen-komitmennya Bu Hikmah ya. Saya tunggu nanti perkembangannya ke depannya bagaimana ya Bu Hikmah. Semoga berhasil. Amin. Terima kasih Bu Eda atas waktunya. Oke. Alhamdulillahirobbil alamin. Akhirnya Bu Hikmah, gimana perasaannya Bu Hikmah sekarang? Alhamdulillah lebih lega gitu beda mendapatkan pencerahan itu untuk terus merefleksi dan mengevaluasi diri. Jadi yang namanya kita, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih ya Bu Eda sama Bu Hikmah. Nanti ini yang harus diupload oleh Ibu Eda. Nanti Ibu Hikmah dan Bu Eda melakukan hal yang sama, kan sama saja. Kalaupun sekarang karena waktunya aja tidak bisa ya. Kalau bisa langsung dilakukan aja setelah ini biar nanti tidak hilang-hilang idenya ya. Baik, selanjutnya Ibu Nurbaiti ya yang sudah menunggu. Mangga Ibu Nurbaiti dengan siapa? Yang mau siap. Bu Suryani siap ya?